warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'abdihi khairan basira. Tabarakalladzi ja'ala fiha burujan wa ja'ala fiha sirajan wa mukaram munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, segala puja kepada Allah yang Maha Kuasa, segala puji kepada Allah yang Maha Suci. Syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang masih memberikan kita umur. Maka patutlah kita bersyukur dengan bersolawat kepada Rasul yang Maha Luhur, yang telah menjadikan Islam makmur dan masyhur dari barat sampai ke timur. Dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta para hadirin yang berbahagia. Jikalau kita berbicara masalah pemuda, sudah aktif tertulis di sejarah Indonesia bahwa kemerdekaan tidak luput daripada peran pemikiran para pemuda. Pemuda dahulu memiliki semangat juang yang tinggi, jiwa gagah dan berani, yang rela mengorbankan hartanya, jiwa, raga, bahkan nyawanya demi menjaga kehormatan Indonesia. Namun sayangnya, pemuda zaman sekarang sudah berada di taraf yang sangat mengkhawatirkan, di mana kebenaran sudah mulai dihapuskan, kejujuran sudah mulai disampingkan, dan keadilan sudah mulai diabaikan. Apalagi saat ini, budaya para taulan sudah menjamur di tanah ibu pertiwi, meracuni pemikiran generasi muda saat ini, hingga kaum tua suka berjudi. Pemuda kita terlena oleh gaptek dan rally. Pemudi kita suka memakai pakaian yang seksi, rok di atas lutut, bajunya baju kensi, dibawa ke tempat sepi hingga membuat malu keluarga sendiri. Akibat daripada itu, timbul kerusakan, kejahatan, kemaksiatan, bahkan mengundang kebinasaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infotainment yang sangat mengkhawatirkan. Lalu, apa kunci dari permasalahan tersebut? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah menjadi generasi milenial yang berakhlakul karimah. Hadirin ma'asyiral rahimakumullah. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjelaskan di dalam riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i halaman 33 sampai 34. Beliau berpesan kepada para pemuda yang dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya ada 6 cara yang dapat kita jadikan sebagai bahan pembahasan dan pembelajaran. Yakni yang pertama, kita sebagai pemuda hendaknya membiasakan diri untuk menyampaikan kebenaran. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil haqqo walau kana buro. Katakanlah yang benar itu walaupun itu pahit. Lalu yang kedua, kita sebagai para pemuda-pemudi hendaknya menanamkan sifat cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan cinta terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai pemuda jangan hanya lihai saja dalam perkara asmara, jangan hanya lihai menjadi buaya cinta, tetapi mari kita tanamkan ketaatan dan juga mari kita perdalam ilmu agama. Lalu apa yang ketiga? Adapun yang ketiga yaitu kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia haruslah saling mengingatkan dalam hal ketakwaan serta saling melindungi satu sama lain.
Adapun yang keempat, yakni kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia, mari singkirkan perbuatan, mari kita singkirkan perilaku, kebiasaan yang merujuk kepada sifat kemaksiatan, baik itu maksiat dalam hal percakapan maupun kemunafikan dalam sebuah perjanjian ataupun hanya dalam sebuah titipan. Adapun yang kelima, yakni kita sebagai pemuda-pemudi, marilah kita tanamkan sifat rela berkorban, baik itu harta, baik tahta, bahkan nyawa sekalipun demi membela bangsa, terlebih khusus membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kelima cara tersebut, maka marilah kita sempurnakan dengan cara yang terakhir ataupun cara yang keenam. Yakni apa itu, teman-teman? Membiasakan diri untuk terpaut kepada masjid dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemuda. Dengan keenam cara tadi, Islam dapat menyingkirkan kezoliman, Islam dapat menyingkirkan kemaksiatan. Lalu teman-teman, masih ingatkah kita dengan sabda Nabi Muhammad SAW? Kelak akan ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa itu, hadirin? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang selalu berada dalam ketaatan. Nah, dari situ dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pemuda dapat mengurangi atau dapat meminimalisirkan tingkat kerusakan. Dan tidak menutup kemungkinan jika kita berikan perhatian, bimbingan, bahkan kesempatan kepada para pemuda bangsa kita, daerah kita, masjid kita untuk berkiprah, maka akan terbentuklah pemuda Islami di tanah NKRI ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah warridho'a bil inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.